Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen yang sudah memberikan waktu, kemudian kawan-kawan satu perjuangan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan berkenaan dengan RPP untuk tahap pertama atau RPP 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Islam berkenaan dengan materi pokoknya adalah iman kepada hari akhir, yaitu untuk siswa kelas 9 di semester pertama. Kompetensi inti saya rasa untuk kompetensi inti hampir sama semuanya. Pendidikan agama Islam sama ya, dari KI 1 sampai KI 4 sama, jadi tidak perlu untuk dibacakan. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian kompetensi dasarnya yang pertama 1.3 beriman kepada hari akhir. Indikatornya bersyukur kepada Allah SWT karena hari kiamat belum terjadi. Kemudian seterusnya sampai 1.3.4 senang membaca kitab suci Al-Quran sebagai amal sholih untuk bekal di hari akhir. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar selanjutnya yaitu menghayati perilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir. Yang indikatornya diantaranya bersikap dan berperilaku hati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia. Kemudian sampai di 2.3.4 tidak iri dan dengki kepada orang lain karena takut ancaman Allah pada hari akhir. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar 3.3 memahami makna iman, yaitu dengan menguraikan pengertian iman kepada hari akhir, menyebutkan macam-macam dan tanda-tanda hari akhir, kemudian mengilustrasikan bukti bahwa hari akhir itu pasti terjadi, menjelaskan pengertian alam barzah, hari kiamat dan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir, kemudian membedakan kiamat sugro dan kiamat kubro, kemudian selanjutnya mengidentifikasi tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar 4.3 menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Itu membuat paparan tentang gambaran kejadian hari akhir disertai dalil naklinya. Kemudian selanjutnya mempresentasikan paparan tentang gambaran kejadian hari akhir disertai dalil nakli. Nah, nilai karakter yang diharapkan diantaranya religius, jujur, tanggung jawab, beserta kerja keras. Tujuan pembelajarannya itu sebenarnya sudah termaktub di indikator pembelajaran. Kita lanjut ke materi pembelajaran. Untuk materi pembelajarannya itu dimulai dari pengertian hari akhir atau hari kiamat sampai dengan dalil nakli tentang berbagai kejadian pada hari akhir. Ini semua disampaikan dalam satu pertemuan. Kemudian selanjutnya materi pembelajaran pengayaan, diantaranya hakikat beriman kepada hari akhir, kemudian hikmah beriman kepada hari akhir. Materi pembelajaran remedial, jika ada siswa yang tidak selesai pembelajarannya, diantaranya pengertian hari akhir sampai dengan dalil nakli. Ini sama dengan materi pembelajaran regulernya. Kemudian selanjutnya metode pembelajaran menggunakan pendekatan problem based learning yang mudah-mudahan benar gitu ya. Yang mana kemudian selanjutnya media pembelajaran itu ada presentasi berupa PowerPoint, kemudian video pembelajaran atau film tentang kejadian atau bencana alam sesuai dengan materi. Kemudian bahan ajarnya dari mulai pensil, kertas dan lain sebagainya. Sumber belajar itu diambil dari buku pendidikan agama Islam, dari beberapa cetakan, kemudian juga dari sumber-sumber lainnya. Langkah-langkah pembelajaran, yang pertama kegiatan pendahuluan itu selama 15 menit. Yang pertama itu guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengajak berdoa bersama dipimpin oleh seorang siswa dengan penuh hikmat. Kemudian guru memperhatikan kesiapan siswa dan mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian siswa secara bersama-sama membaca ayat Al-Quran pilihan, terutama terkait dengan materi pembelajaran
yaitu tentang iman kepada hari akhir. Di antaranya ada Quran surat Al-Baqarah ayat 4, kemudian Quran surat Al-Hajj ayat 7, kemudian Al-Qari'ah 4 sampai 5, dan juga Quran surat Al-Zalzalah. Kemudian guru mengecek ke penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya, karena mungkin ini untuk materi ini adalah materi pertama ya, jadi kemungkinan untuk langkah ini bisa digunakan di pertemuan selanjutnya. Kemudian selanjutnya guru menginformasikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu kompetensi tentang beriman kepada hari akhir dan menunjukkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu agar siswa mampu mendeskripsikan iman kepada hari akhir. Kemudian selanjutnya guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu konsep tentang beriman kepada hari akhir dengan berbagai kejadian yang ada pada hari akhir. Selanjutnya guru menyampaikan lingkup penilaian yang meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti yang berdurasi 90 menit. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Diawali dengan siswa bersama-sama mengamati gambar atau tayangan yang disajikan, juga dari buku-buku yang relevan atau melalui video atau film tentang berbagai kejadian tentang bencana alam di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Kemudian siswa menyimak uraian singkat dari guru tentang berbagai fenomena tentang bencana alam sebagai bagian dari tanda-tanda datangnya hari kiamat, sebagai yang seperti yang ditayangkan melalui film atau video. Kemudian selanjutnya siswa membaca dalil nakli tentang terjadinya hari akhir dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian selanjutnya siswa menyimak uraian singkat dari guru tentang tanda-tanda terjadinya kiamat sugro dan kubro. Kemudian tahapan yang kedua yaitu mengkoordinasi kelas. Yang pertama diantaranya adalah siswa dalam kelompok menuliskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan beriman kepada hari akhir, menyangkut pengertian macam-macam kiamat, tanda-tanda, bukti, peristiwa, dan kejadian-kejadiannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditulis pada kertas kecil atau post-it. Kemudian siswa difasilitasi oleh guru memilih atau menyortir pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sesuai dengan materi pembelajaran, yaitu iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Kemudian selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahapan ini, siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam kelompok-kelompok kecil dengan membaca buku siswa pendidikan. Kemudian selanjutnya, siswa mencatat informasi yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang didapat dari sumber-sumber yang dibaca. Ini hasil diskusi kelompok, kemudian didiskusikan ulang. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, tahapan selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu diantaranya siswa merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang didapat oleh kelompoknya masing-masing berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang dibaca. Kemudian siswa menuliskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kertas plano atau kertas folio. Siswa menempelkan kertas yang berisi rumusan jawaban tersebut pada dinding kelas. Kemudian siswa setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya kepada anggota kelompok lain dengan cara saling berkunjung. Kemudian salah satu anggota kelompok menjadi penyaji, sementara anggota yang lain berkunjung ke kelompok lain untuk mendengarkan dan mengkritisi. Kemudian selanjutnya, anggota kelompok yang berkunjung memberikan apresiasi terhadap hasil kerja kelompok lain dengan cara menuliskan pada kertas hasil kerja yang dikunjungi. Kegiatan selanjutnya adalah analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini pertama, setelah usai berkunjung dari satu kelompok ke kelompok lain, siswa kembali ke kelompok masing-masing untuk menginformasikan hasil kunjungan kepada anggota kelompoknya yang menjadi penyaji. Kemudian setiap kelompok kemudian menyempurnakan jawabannya. Yang terakhir, guru memberikan simpulan dari hasil penyelidikan antar kelompok. Kemudian selanjutnya 3 menit lagi ya Pak. Siap Bu. Kegiatan penutup. Di antaranya, guru bersama-sama para siswa merumuskan simpulan tentang konsep beriman kepada hari akhir, tanda kiamat sugro dan kiamat kubro, dan kejadian-kejadian penting pada hari akhir. Kemudian, guru melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memberi umpan balik serta motivasi agar siswa mengamalkan ajaran kitab suci Al-Quran
sebagai implementasi beriman kepada hari akhir. Kemudian diakhiri di kegiatan penutup ini, guru bersama-sama para siswa menutup pembelajaran dengan berdoa lalu mengucapkan salam penutup. Dan selanjutnya untuk penilaian, instrumen penilaian itu sesuai dengan penilaian yang diharapkan, baik itu sikap spiritual ataupun lain sebagainya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.